Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azari dengan NIM 21073060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja rem hidrolik. Yang pertama itu pengertian. Sistem hidrolik adalah perubahan tenaga dari pedal rem ke tekanan hidrolik pada master silinder. Yang kedua itu komponen beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu pedal rem. Pedal rem merupakan bagian integral dari sistem pengereman dan direm oleh pengemudi. Yang kedua yaitu booster rem. Booster rem hidrolik digunakan untuk meningkatkan silinder utama sebelum mencapai silinder roda. Selanjutnya itu master rem silinder. Peran master rem silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. Yang keempat yaitu propulsion valve atau katup V. Katup proporsional terletak di jalur rem master silinder dan silinder roda belakang. Flexible hose. Selang fleksibel adalah sistem rem yang digunakan untuk mendistribusikan pipa rem dan rem pada serta mengkompensasi penggerakan suspensi. Yang selanjutnya itu rem tangan. Fungsi tuas rem dan kabel rem adalah untuk mengerem roda belakang melalui batang penghubung dan kabel yang digunakan untuk memarkir kendaraan di jalan menurun dan mendaki. Rem cakram. Rem cakram dioperasi secara hidrolik dan mekanis dengan kabel baja, batang baja atau batang hidrolik. Yaitu rem tromol. Rem tromol menggunakan gesekan antara sepatu rem dan tromol yang berputar saat roda berputar. Sedia cara kerja sistem hidrolik. Rem hidrolik berbeda dengan cara kerja rem mekanik yang mana menggunakan kawat, sehingga model pedal rem pada rem hidrolik juga berbeda. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika penggunaan menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Keuntungan rem hidrolik. Yang satu yaitu tidak mengalami pemuaian karena tidak memakai kabel kawat melainkan menggunakan fluida. Yang kedua yaitu daya pengereman dan diteruskan lebih maksimal sehingga lebih pakam. Yang ketiga yaitu bunyi saat melakukan pengereman akan diminimalkan karena minimnya komponen yang bergesekan. Kekurangan rem hidrolik. Yang pertama yaitu komponen yang digunakan lebih kompleks. Yang kedua, saat terjadi kebocoran fluida, minyak rem berpotensi merusak permukaan komponen mobil karena bersifat asam. Yang ketiga ya jika tidak dirawat, master silinder atau silinder roda bisa macet. Minyak rem. Fungsi minyak rem adalah untuk melumasi komponen logam yakni cakram dan kampas. Jenis minyak rem. Minyak rem ternyata memiliki banyak jenis yang harus diketahui. Jenis minyak rem ini biasanya disimbol dengan dot yang merupakan titik didih sebuah rem minyak. Berikut jenis minyak rem yang perlu diketahui. Dot 3. Jenis minyak rem ini mengandung polyglycol ether yang higrokopik, artinya minyak rem ini dapat menyatu dengan air. Dot 4. Untuk mobil dengan keluaran tahun lama, minyak rem cocok bagi mobil tersebut adalah dot 4. Dot 5. Minyak rem ini berbahan silikon dan sulit menyerap air sehingga tidak menyebabkan korosi. Cara kerja minyak rem. Minyak rem bekerja untuk mencegah agar gesekan antara cakram dan kampas tidak kering. Rem tromol. Pengertian. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dan sebuah komponen berbentuk mangkuk. B yaitu komponen rem tromol. Yang pertama yaitu backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk pitingan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletak di bagian belakang sistem rem tromol. Yang kedua silinder roda. Silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Sistem rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas juga menjadi komponen yang sering ditemukan dan sebuah rem tromol.
Nomor return spring. Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ketika ke posisi awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem pedal rem. Brake shoe holder. Dalam sebuah sistem pengereman tromol mobil, tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian backing plate. Brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. Parking brake lever. Dalam sistem kerja parking brake lever, tentu ada dua buah lever akan dijumpai, yaitu brake lever dan brake shoe link. Drum brake memiliki fungsi utama yang sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Parking brake cable. Fungsi utama parking brake cable adalah menghubungkan gerakan tuas rem parking dengan parking brake lever yang posisi berada di dalam sistem rem tromol. Cara kerja rem tromol. Seperti yang dijelaskan di atas, rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Yang itu tipe tromol. Berdasarkan jumlah piston, yaitu ada dua, single piston, double piston. Berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol, ada single leading shoes, leading and trailing shoes, two leading shoes, uniservo, dual servo, dual fixed cylinder, ke silinder, rem cakram. Pengertian rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang kerjanya memanfaatkan komponen tambahan beserta disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Fungsinya pada dasar fungsi rem cakram pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan pengendara. Komponennya itu kaliper rem, kampas rem, piringan cakram, kaliper brake, piston brake, seal piston, master cylinder, reservoir tank, brake fuel, booster rem, selang hidrolik, pedal rem. Cara kerjanya saat rem diinjak. Saat rem diinjak, untuk lebih jelasnya, rangkaian operasional dari sistem bermula dengan diaktifnya pedal rem, atau bisa dikatakan saat Anda menginjak pedal rem, yaitu saat rem dilepas. Sistematika daya apit ini bisa aktif dan non-aktif tergantung dengan pedal rem. Saat aktif, maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya. Kelebihannya, pendinginan sistem rem lebih baik, tidak menimbulkan bunyi pengereman, perawatan mudah, gaya pengereman konstan meski terkena air, meratanya tekanan pengereman di semua brake pads. Kekurangannya, rem cakram tidak kuat menahan beban berat, memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. Wheel rem lebih mudah kotor. Cara mengatasi rem blong. Untuk mengatasi cakram blong karena masuk angin dan beberapa, yaitu sila siapkan minyak rem dan alat bengkel seperti kunci dan tang. Tes angin kaliper dengan mengendurkan baut pembuangan, lalu tekan tuas rem hingga fluida keluar, kemudian tutup kembali. Buka tutup penampung minyak rem yang terletak di bagian bawah dan di atas. Gunakan baut yang mengembalikan fungsi rem. Setting ulang rem dan perhatikan gelembung udara pada master rem. Bila masih ada gelembung udara, lepas bagian atas master dan keluarin udara itu. Kembalikan seluruhan bagian dan baut ke kondisi semula. Jika langkah di atas mengatasi dengan cara siap peralatan minyak, kendorkan baut saat buang kendorkan, hindari penekanan rem. Biar minyak rem yang dikeluarkan atau merambas minyak rem yang dikeluarkan atau merambas menandakan ruangan master rem dipenuhi minyak rem. Rapatkan baut sebelumnya. Pompa pedal rem dengan tujuan mesin pedal. Tekan pedal rem
tekan pedal rem dengan tekanan kuat dan kendor baut selang rem pada kaliper. Kembalikan semua komponen ke posisi semula. Sekian dan itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis rem dan pengertian fungsi dan komponennya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.